Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu. Nah, siapa yang masih ingat tema kita apa ya? Betul, tema kita alam semesta. Masih ingat kan anak semua? Subtemanya gejala-gejala alam. Apa saja ya gejala-gejala alam? Yang pertama, banjir. Yang kedua, tanah longsor. Ketiga, petir. Empat, gempa bumi. Kelima, kemarau yang panjang. Masih banyak yang lainnya, tapi untuk kali ini Umi mau ngajak Nuna Umi untuk membahas tentang kemarau yang panjang. Nah, untuk cakupan subtemanya kita bahas tentang akibat dari kemarau yang panjang. Nah, saksikan videonya sampai selesai ya. Di negara kita ada dua musim. Nah, musim apa aja ya? Pertama, musim hujan. Kedua, musim kemarau. Kalau musim kemaraunya berkepanjangan dan tidak adanya turun hujan, maka berakibatkan seperti ini. Kekeringan dan mengakibatkan kurangnya sumber air. Kebakaran hutan. Nah, kenapa ya akibat kemarau bisa terjadi kebakaran hutan? Nah, saksikan cuplikan berikut ini. Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari, atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi nggak cuma itu, faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepetnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan, dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita. Nah, anak Umi sudah tahu kan akibat dari kemarau yang panjang? Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.